Bapa dalam surga, kembali hamba datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu ini dalam peristirahatan tidur malam. Tuhan tetap memberikan napas kehidupan, kekuatan, kebaikan, kemurahan, serta kualitas tidur yang baik, bahagia, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sehingga Tuhan telah membangunkan hamba-Mu pagi hari ini, memasuki hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, bersyukur, berterima kasih, dan menyerahkan kehidupan hamba-Mu ini pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menjaga, melindungi, memimpin, menyertai, agar hamba tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, dan yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Rest over Hustle, memilih sabat di dunia yang lelah. Memilih sabat di dunia yang lelah. Rest over hustle. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 29. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kesibukan. Ada sebuah kebohongan tersembunyi yang terus dibisikkan oleh dunia. Nilai dirimu ditentukan oleh beberapa produktif dirimu. Jika kamu berhenti sejenak, kamu akan tertinggal. Budaya hustle culture ini memaksa kita untuk terus berlari, hingga tanpa sadar jiwa kita mengalami burnout, kelelahan yang tidak bisa disembunyikan hanya dengan sekadar tidur malam. Menariknya, Yesus tidak pernah terlihat tergesa-gesa dalam pelayanannya.
Dia di tengah ribuan orang yang mengantri untuk disembuhkan. Dia tahu kapan harus berkata cukup kepada kerumunan, lalu menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Markus 6 ayat 31. Yesus mempraktikkan Sabat. Ketika Yesus menawarkan kuk yang kupasang, dia sedang menawarkan ritme hidup yang berbeda. Kuk adalah alat yang dipasang pada dua lembu agar mereka berjalan bersama dengan kecepatan yang sama. Ketika kita berjalan bersama Yesus, dialah yang menanggung beban beratnya. Kita tidak perlu memompa diri melebihi kapasitas yang Tuhan berikan. Ibadah sejati di pagi ini dimulai ketika Anda berani mempercayai bahwa dunia ini tidak akan runtuh hanya karena Anda mengambil waktu untuk beristirahat di kaki Yesus. Istirahat bukanlah tanda kelemahan atau kemalasan. Istirahat adalah tindakan iman yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup dan masa depanku. Bukan kekuatan tanganmu sendiri, tapi semua ada dalam tangan Yesus yang menolong Anda, menolong saya, menolong kita semua. Mari kita berdoa untuk menyerahkan kelelahan, menerima kelegaan. Bapa Surgawi, Allah yang menciptakan waktu dan keteduhan, pagi ini aku datang kepadamu dengan jujur, membawa jiwaku yang lelah. Engkau melihat betapa bisingnya pikiranku oleh daftar tanggung jawab, target, dan tuntunan yang seolah tidak ada habisnya. Terkadang aku terjebak dalam arus dunia yang memaksaku terus berlari hingga aku mengalami burnout dan kehilangan sukacita. Ampuni aku, Tuhan, jika aku sering kali mengandalkan kekuatanku sendiri dan lupa bahwa Engkaulah sumber segalanya. Aku lelah mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kemampuanku. Hari ini aku memilih untuk menyambut undanganmu. Aku menanggalkan beban beratku di bawah kaki salibmu, dan aku mau belajar berjalan dalam ritme kasih karuniamu. Berikan jiwaku ketenangan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Urapilah pekerjaanku, studiku, dan pelayananku hari ini. Biarlah aku bekerja dari tempat yang penuh kedamaian, working from rest, bukan dari tempat yang penuh kecemasan. Berikan aku hikmat untuk tahu kapan harus bekerja keras dengan setia dan kapan harus berhenti untuk mengisi kembali jiwaku bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan mengundang kami, Tuhan mengajak kami untuk datang kepada Tuhan dan menerima kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur. Kami sedang hidup di zaman yang mengagungkan kesibukan. Kami mementingkan kegiatan-kegiatan kami. Kami lupa datang kepadamu, bersembunyi di balik kemuliaan-Mu untuk merenungi apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami, dan kami
memohon pertolongan-Mu. Ampuni kami Bapa. Kami diingatkan pagi hari ini untuk datang kepadamu terus menerus. Datang kepadamu untuk sujud, menyembah, memberikan waktu, berhubungan, akrab, karib denganmu. Ampuni kami Bapa. Biar hari ini kami diingatkan. Kami mulai bersembunyi, datang dalam keteduhan, supaya kami menerima hikmat, karunia, berkat, anugerah daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat bekerja sendiri tanpa Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak layak dan tidak sanggup. Kami butuh Tuhan untuk mengurapi kami, memberikan kekuatan, hikmat, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi semua rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar mereka datang kepada Tuhan, menerima undangan Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa, mohon hikmat, memuji, menyembah, bersaat teduh dengan Tuhan, menerima kebenarannya, panggilannya, dan mendengar perkataan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kami menjalin hubungan yang baik, akrab dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Tuhan berkati. Biar kami datang kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, hasil pertambangannya, hasil pertaniannya. Tuhan berkati. Berkati pemimpin kami, berkati rakyat yang ada pada bangsa Indonesia ini. Hamba berdoa, biar semua orang yang ada pada bangsa Indonesia ini percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Tuhan tolong, jamah setiap hati-hati, jiwa-jiwa yang ada pada bangsa Indonesia ini. Siapa saja, Tuhan, suku mana saja, agama apa saja, Tuhan jamah. Biar boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil dibuka lebar untuk diberitakan pada bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dari pemimpin dan rakyat bangsa Indonesia ini menerima Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa juga untuk pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan tolong kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun dalam dunia ini. Biar setiap orang dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus Kristus dan boleh percaya. Mereka yang percaya diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat, orang-orang kudusnya dalam segala zaman, sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Neraka kosong, neraka tempat tinggal setan, iblis, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara, orang-orang yang tidak percaya, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketenangan, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara aman. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan. Dalam nama Yesus Kristus, negara-negara aman, bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa tentram, damai, negara-negara tentram, damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana pun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat pencemaran-Mu. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati pemimpin gereja, berkati para majelis, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, para pendeta, para gembala jemaat. Tuhan berkati semua gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Gereja Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh datang berbondong-bondong memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mereka semua boleh percaya.
Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Tuhan berkati khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba-Mu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasi, Tuhan berkati sistem kurikulumnya, Tuhan berkati para pemimpinnya, Tuhan berkati para stafnya, Tuhan berkati para dosennya, Tuhan berkati para dosen S1, S2 dan S3, Tuhan berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3, Tuhan berkati semua yang terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa, mohon Tuhan kirim jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, biar semua boleh diajar, dididik menjadi hamba Tuhan yang handal, hamba Tuhan yang berkualitas, hamba Tuhan yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan S1, S2 dan S3 diberkati oleh Tuhan. Mereka akan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, makin dikenal, dan banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekolah tinggi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, Tuhan tolong. Mungkin di ujung perceraian, Tuhan tolong persatukan kembali suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Biar keluarga Kristen bergandeng tangan bersama-sama beribadah ke rumah Tuhan, ke bait Allah, ke gereja, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan menjadi saksi Kristus di tempat lingkungan tempat mereka tinggal, di lingkungan pekerjaan mereka, dan mereka menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat keluarga Kristen, banyak keluarga lain di luar sana menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan, dan keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak keluarga lain menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen menjadi model, menjadi garam dan terang dunia, pembawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni kami. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Penyakit apapun yang kami alami, di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu ginjal, penyakit batu empedu, penyakit lemah ginjal, penyakit cuci darah, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit dan saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan Engkau dengan kuasa Kristus keluar dari tubuh kami, lenyap dari tubuh kami, pergi dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dengan iman sesuai dengan firman Tuhan, firman-Mu. Oleh bilur Yesus Kristus kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami yang percaya telah sehat kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali, telah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan secara program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan. Semoga
Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di mata Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.